lu orang miskin, babu, mana bisa masukin gue ke penjara, gue kan kebal hukum. Kan karena saya nolak mulu ya, dia ngelempar saya pakai patung, kursi, mesin edisi BCA. Terakhir dia ngelempar saya pakai loyang terus kena kepala berdarah. Jadi normal kan, maksudnya orang kayak kita biasa gitu kan? Normal, orang dia juga sering kayak meeting sama orang gitu. Ada niat yang cukup serius, segala macam barang, benda keras, pengen kayak mengambil orang dan kejadian berulang, Bang. Katanya kan kebal hukum. Kalau kebal hukum, masa lu harus kabur? Wah, sadis sekali. Itu tadi adalah video di Ayu ya, yang dianiaya oleh anak dari bos toko roti ya. Iya. Jadi tuh yang lempar kamu tuh yang gede itu anaknya bos. Anaknya bos. Kamu kerja di situ ya? Kerja di situ. Kerja udah berapa lama? 5 bulan. 5 bulan. Ya, ini juga ada fotonya sampai kepala kamu katanya sampai ini ya, apa? Bocor ya? Iya. Ya, ini ada fotonya. Kita sensor ya. Nih, heboh. Wanita ini dianiaya pemilik toko roti karena menolak permintaan antarkan makanan ke kamar pribadinya. Dia lempar saya pakai patung, pukul saya pakai kursi, endingnya dilempar pakai loyang, kena kepala saya sampai berdarah. 2 bulan lapor polisi ya, tapi tidak diproses. Oke. Bukan hanya sekali aja, ini momen lain, George Sugama Halim aniaya pegawai. Ini siapa yang ini? Ya itu, saya sama teman-teman saya. Di sini, teriak-teriak gua lihat ya. Ya. Masuk belakang. Gua takut sama lu. Kewajiban apa gua ngasih lu? Oh, ini video ini justru yang tidak viral ya? Iya. Jadi ada video lain ternyata tadi adalah video dia berapa marah-marah juga nih karyawan-karyawan lain ya? Iya. Itu kursi nggak kasihan ya mejanya dibanding-banding itu nggak kasihan ya? Oke. Nah, ini ada lagi nih, anak bos toko roti aniaya pegawai di Jakarta Timur mengaku kebal hukum. Lempar barang dan sebut miskin. Sebut miskin ya. Emang dia kayak apa sih? Oke, sini juga ada ibunya juga Ayu, ada Bang John LBF. Ya, bos kita ini bos motor listrik ya. Ampun, siap beli motor listrik. Ada Rifki, ya ini kuasa hukum ya. Betul. Dari mereka ini kuasa juga Pak Rifki ini juga termasuk BM PAN juga ya. Iya, bisa. Yang barisan muda penegak amanah nasional dari Tangerang ya. Oke, kalau ini Mas Jainuddin. Jainuddin dari Iya. kuasa hukum juga ya. Iya, betul. Oke. Kuasa hukum utamanya. Kuasa hukum utama ya. Oke, dan kita ngobrol sama dia lagi. Siap, silakan. Ini kejadiannya berapa lama? Berapa waktu yang lalu? Berapa waktu yang lalu? Oktober. 17 Oktober. 17 Oktober. Terus itu ceritanya gimana? Kamu nolak ngasih makanan tuh gimana sih? Sampai dia begitu ngamuk kan? Jadi tuh awalnya dia dari luar toko, saya kan disitu pastinya di dalam ya kerja. Dari luar toko dia masuk ke dalam, duduk tuh di sofa. Duduk di sofa, dia mesen GoFood. Mesen GoFood. Mesen makanan apa tuh? Gak tahu makanan pokoknya. Dia nggak, bukan ada dia punya toko roti emang nggak. Kalau gue punya restoran, kalau merasa makanan gue enak, ya gue makan makanan gue sendiri bener nggak? Ya. Apa bosan dia sama rotinya nggak? Terus dia pesen makan dari luar gitu? Iya, terus pas abang Gojeknya masuk ke dalam, dia minta makanannya, dia si pelaku minta makanannya dianterin sama saya ke kamar pribadinya. Terus saya di situ nolak. Soalnya dari sebelum kejadian ini kan ada tuh video yang viral itu. Yang bukan viral. Iya. Itu kan dia sempat ngomong kayak lu orang miskin, babu. Terus dia juga ngomong lagi kayak
lu orang miskin kayak lu mana bisa masukin gue ke penjara, gue kan kebal hukum. Orang miskin kayak lo mana bisa masukin gua penjara, gua kebal hukum. Dari situ saya mau resign tapi ditahan sama adiknya si pelaku. Ini yang pas kejadian yang video yang nggak viral nih. Ya, oke. Terus abis itu karena saya mau resign, dia juga nahan saya. Ya udah, karena itu saya bikin perjanjian kalau saya tuh nggak mau nganterin makanan lagi. Oh, jadi emang udah pada perjanjian di awal nih. Itu juga perjanjian sepakat sama teman-teman semua ya. Emang yang marah-marah yang nggak viral ini, video yang tadi ini nggak beredar itu gara-gara nganterin makanan juga? Bukan, kalau itu ini fotoin roti. Kalau roti kan kalau udah expired nggak dijual lagi. Betul. Nah, dari awal saya masuk kerja itu nggak ada tuh yang disuruh fotoin roti, dimasukin ke grup tuh nggak ada. Nah, itu baru-baru aja tuh dia minta fotoin Roti yang rotinya, expired, masukin ke grup. difotoin buat bukti gitu maksudnya. Iya. Terus karena di situ nggak ada yang pernah ngelakuin itu, jadi kita nggak foto. Padahal emang nggak ada perintahnya. Nah, terus tiba-tiba dia datang pas udah saya nolak. Bukan nolak. Pas dia juga di situ posisinya duduk di sofa, terus di situ dia kayak minta mana kirim videonya gitu-gitu, fotonya, foto Roti expired. Terus akhirnya karena dia minta mulu kan, akhirnya saya foto di situ. Tapi kita harus ini dulu nyantumin nama rotinya tuh yang udah ditarik apa aja. Nah, saya lagi ngetik, dia ngomong-ngomong mulu kayak mana, terus teman saya ngomong, iya kok sabar, ini lagi dikirim. Terus habis itu mungkin dia nggak sabar kali ya, terus akhirnya dia ngelempar saya pakai tempat solasi. Itu yang pertama tadi yang bukan yang viral nih ya. Itu awalnya tuh. Oke. Nah, dari situ bikin perjanjian dan segala macam. Terus juga si adiknya pelaku juga setuju sama perjanjian itu. Ya udah, akhirnya pas dia nyuruh saya nganterin makanan, saya nolak. Oh, yang kejadian itu nolaknya gimana? Kamu bilang langsung? Saya bilang langsung kayak enggak, itu kan kontrak saya juga digituin. Pokoknya saya nggak mau. Terus saya sempet nyuruh teman saya. Terus teman saya mau, tapi dia tuh maunya sama saya doang. Oh, si anak ini? Iya. Ini bukan anak ya, umur berapa ya? Udah gede lah, udah dewasa itu. Si orang ini, si ini gitu ya. si pelaku ini gitu ya. Maunya kamu? Oh, ada apa ya mau kamu ya? Sampai pengen kamu yang antar gitu ya. Masuk ke kamar pribadi juga kan. Iya, kamu nggak mau. Akhirnya teman kamu yang nganterin tuh. Enggak boleh. Oh, tetap harus kamu. Harus saya. Kayak lagu dangdut itu cuma kamu yang harus nganter makanan. Terus abis itu ngamuk dia? Ngamuk tuh dia di situ. Enggak, emang dia di posisinya di sofa. Oh, sofa. Terus habis itu dia suruh nganterin makanan tuh dari mana sih? Dari depan toko ke kamar atas. Kan jadi toko itu nyatu sama rumah. Oke, tapi dia posisi itu saat itu di toko depan. Terus kenapa makanannya bisa diatur ke atas? Gak tahu, jadi pokoknya nyuruh saya dah. Oke, terus habis itu di situ dia baru tuh ngelempar saya. Kan karena saya nolak mulu ya, dia ngelempar saya pakai patung. Terus habis itu ngelempar saya pakai kursi. Terus mesin edisi BCA. Terus habis itu kalau lihat tuh di video, saya kan ditarik tuh sama bapaknya suruh pulang lapor polisi. Tapi di situ HP sama tas saya tuh masih ketinggalan di dalam. Akhirnya saya balik lagi masuk. Malah saya dilemparin lagi di situ pakai kursi. Akhirnya saya kabur ke belakang ke tempat oven gitu. Tuh di situ saya nggak bisa kemana-mana, udah dilemparin lagi tuh kursi. Habis itu baru terakhir dia ngelempar saya pakai loyang terus kena kepala berdarah. Dan itu bocor. Iya, terus habis itu dia kabur ke belakang, baru saya bisa kabur ke depan. Dia kabur ke belakang ngapain? Nggak tahu. Oke, artinya orang tuanya sempat nyuruh kamu lapor polisi? Udah lapor kan? Dan dia udah ditangkap nih? Sudah. Nih, ada video penangkapannya. Di sini, Pak. Kami Jos. Udah paham Jos ya? Udah paham nggak? Masalahnya udah paham? Oh ya udah, kalau anda kata udah paham. Ngomong sama dalam ini langsung Pak Jos nanti Jos ya.
TV. Nggak apa-apa aja. Ya, berarti keinginan orang tuanya udah kamu kabulkan ya. Dan sebenarnya mau tanya nih, satu pertanyaan penting. Dia di situ apa? Dia ikut bekerja juga? Enggak, kalau dia di situ posisinya anak bos aja, tapi dia megang cabang di Kelapa Gading. Oh, dia memegang cabang di Kelapa Gading, dia pegang. Artinya dia emang secara Berarti kepala tokonya lah. kepala tokonya. Maksud saya mau nanya, dia normal kan? Maksudnya orang kayak kita biasa gitu kan? Normal, orang dia juga sering kayak meeting sama orang gitu, pertemuan sama orang. Ya, jadi ya orang berpikirnya normal gitu kan? Maksudnya orang tidak punya keterbatasan apa-apa, berarti gitu ya? Jadi nanti saya takutnya kan kalau saya nanya begini nanti pernah ada kasus dulu ceritanya nih, kasus beda Bang John. Ya, ada kasus begini-begini, ada yang bilang, oh ini anak nggak normal nih katanya nih, jangan di penjara gitu, jangan, takutnya kayak begitu, makanya saya nanya. Betul, itu penting itu. Iya, iya. Ini anak Alhamdulillah normal. Bang Uya bertanya itu. Iya, iya, megang cabang gitu ya. Dan dia normal aja ya. Meeting sama orang Meeting yang sama orang. tadi dia ngobrol sama saya. Iya, 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 oke. Sampai kejadian itu akhirnya dia pergi, kamu sama keluarga diapain? Kamu sama keluarga diapain? Justru Dibawa ke rumah sakit kan? saya kan nangis-nangis tuh keluar sambil megang-megang pala kan, terus baru saya ngeliat kayak banyak banget udah. Mungkin dia juga ngeliat ya, akhirnya saya dibawa ke klinik. Untungnya depan situ ada klinik, depan toko. Dibawa sama siapa? Sama bos saya. Sama bos kamu? Iya. Oke, terus anak lu udah kabur nih? Anaknya di dalam toko. Oh, di dalam toko? Oke, terus habis itu langsung kamu laporkan berapa lama setelah itu? Abis di Perban langsung pergi laporan. Lapor polisi ke? Tadinya ke Rawamangun, tapi karena Rawamangun bukan tugasnya kan, jadi Beda diusut wilayah. ke Cakung. Terus di Cakung juga katanya nggak bisa nanganin. Terus ya udah. Kenapa sih di Cakung senangin itu padahal Katanya sih ini sih apa? Polsek biasanya punya keterbatasan. punya keterbatasan. Akhirnya disuruh mana? Polres Jatinegara. Polres Jakarta Timur. Iya, situ. Emang begitu Bang ya? Maksud polsek gunanya apa kalau misalnya kita masyarakat kecil nggak boleh lapor? Polsek itu sebenarnya dia ada keterbatasan terkait penanganan gitu. Kalau ini kan case-nya lumayan penganiayaan ya? Iya, tapi biasanya ada polsek itu yang tidak menangani ranah itu gitu loh. Jadi disarankan lebih Jadi ke polsek kelasnya cuma misalnya apa kayak ya mungkin penganiayaan, kehilangan, gitu. iya gitu. Oke, Karena oke. mungkin keterbatasan SDM juga. SDM. Oke, nah habis itu lapor ke Polres Jakarta Timur. Diterima langsung laporan. Diterima. Jalan nggak? Jalan. Terus visum juga, Nah, langsung visum. Terus abis visum pertemuan BAP. BAP. Terus habis itu Udah. berapa lama tuh? Apanya? Kamu lapor langsung hari itu tuh? Enggak, itu berapa minggu ke depan baru BAP Baru BAP. Tapi laporan diterima. terima. Tapi tadi sempat ada berita katanya laporan nggak jalan tuh kenapa? Nah dari BAP itu udah mandek tuh, Ah. nggak ada info apa-apa. Oh, dari BAP itu nggak ada info apa-apa. Ah, Udah. Terus dia dipanggil nggak? nggak tahu saya itu. Nggak tahu. Oh, Ada laporan surat pemberitahuan apa hasil Penyelidikan. penyelidikan Penyelidikan. SP2HP nih? nggak ada. Nggak ada. Nggak terima kamu? Nggak terima. Kuasa hukumnya mungkin yang terima kalau Pakai pengacara nggak waktu itu? 2 kali. Pakai 2 kali. Nggak nanya pada saat kuasa hukumnya itu terima nggak SP2HP? Nanya tapi nggak dijawab. Iya, nanya tapi nggak dijawab. Sama kuasa hukumnya? Iya, sama dia. Sion banget kamu ya. Sampai jual motor. Sampai jual motor untuk apa? Karena Setiap kali ada info, dia datang nih ke rumah minta duit. Pengacaranya? Tapi batuk Mas Uya. Ini rakyat kecil. Sampai jual motor. Sekarang sampai naik Transjakarta karena nggak ada motor lagi keluarganya. Jual motor berapa waktu itu kamu? ya, pokoknya habis capek. Udah ngasih berapa ke pengacara pada saat itu setiap dapat info? 12 juta. 12 juta, tapi nggak dapat info apa-apa. Ya. Enggak, udah. Infonya apa? Pas udah ngasih Ada duit deh, dapat infonya apa? tanya nih, gimana kelanjutannya? Cuman, iya tunggu kita Proses. iya lagi proses. Ntar saya kabarin lagi. Ini saya tetap neken ini Pak Agus ya gini gitu. Terus duitnya buat apa ini? Nggak tahu. Kamu nggak nanya nih Pak, duit saya udah jual motor buat apa gitu? Mama sih soalnya buat ngasih. operasional aja gitu, buat operasional, buat agak kasusnya biar cepat ini katanya.
Begitulah ya Pak ya. Tarik nafas gitu. Makanya kita memilih Kuasa hukum Jalan. pertama tuh dari bosnya, makanya dia nggak mau. Yang pertama itu dari bos saya. ya tukang roti kan? Ya, Iya. karena mama kayak, lah kok dari bos Iya. ini kan gitu. Terus akhirnya dia, mama ini apa namanya ganti Pengacara. pengacara. Nah pengacara ini yang minta duit. Oh bukan pengacara bos. Bukan. Pengacara bos yang minta duit. Enggak, Tapi gak jalan-jalan kasusnya. enggak. Yang mama dapat pengacara kedua dari mana mama dapatnya? Memang dia sendiri ini Tetangga. tetangga kayak gitu. Lain kali tanya-tanya kita aja. Oke. Paling infonya yang terakhir banget katanya ini apa namanya si bos saya datang ke Polres, katanya sih jadi saksi. Oh iya, mau harus jadi saksi. Karena yang benar adalah saat kamu dipanggil BAP, nanti di sana juga harus dipanggil, saksi dipanggil, itu yang benar ya. Ya kan? Tapi kan semua tergantung kamu kuasa hukum kamu ya. Biasanya polisi akan ngasih tahu kuasa hukum kamu. Kalau kuasa Iya. hukum kamu nggak ngasih tahu perkembangan penyelidikan apa-apa ya repot. Betul. Apalagi sekarang faktanya kamu pengen jual motor, belum 12 juta ya. Iya. Ya coba mungkin Pak kuasa hukum pengen tahu aja buat apa aja. Pengen tahu aja kan boleh nanya dong. Ya operasional tuh apa gitu kan. Bang John wajib kasih dia motor listrik. Oh, siap. Ini kan serius nih. Ini perintah nih. Orang kaya seperti Bang John. Siap. Dikasih nggak motor listrik nih? Dikasih, dikuliahin, kerja sama saya. Oke, benar ya? Iya lah. Kasih motor United, aduh diatur. Siap, dikasih motor listrik ya? Siap, Biar laksanakan. hemat dan energi pupuk. Karena kan memang nantinya dia akan bertanggung jawab datang ke kantor saya bekerja. Oh, Jadi jadi sekarang kamu Sudah resmi ditanya, jadi bekerja. karyawan. boleh ditanya ke yang bersangkutan. tolong jangan asbak ya. Siap. Iya. Nggak berani kita bang. Kerja sebagai apa sekarang dia? Jadi saya boleh ini ya. Boleh Jadi, dong. karena saya melihat ini case ini kan cukup memprihatinkan. Pertama tergerak dari hati nurani saya adik saya perempuan bang. Iya. Kakak saya perempuan. Jadi ketika ini perempuan, saya melihatnya dia bukan as karyawan, apalah gue nggak peduli dia kerja di mana. Tapi saya akan berteriak kenceng kalau ada kaum lemah, anak-anak dan perempuan yang dikasarin. Nah, saya dapat info 2 hari yang lalu. Saya naikin langsung ke sosmed saya dan saya juga langsung komunikasi dengan Bapak Kapolres Jatim. Jakarta Timur, Iya. Kombes Pol Lili ya, Bang Nicholas Lili Karena Mali. sekarang langsung ditangkap nih. Ya, ini kan ya, Habis saya viral, ya. saya kirim semua, terus beliau jawabnya nih kemarin 2 hari yang lalu ya, perkara sudah dan sedang ditangani secara profesional dan prosedural. Iya. Jawabannya seperti ini kan. Nah, terus ketika sudah saya ikut suarakan, terus masyarakat juga banyak menyuarakan, alhamdulillah tadi dini hari ditangkap diduga sempat mau melarikan diri, diduga ya, Karena karena di mana ditangkap? tangkapnya di hotel, di salah satu hotel di Sukabumi. Sukabumi, ya jauh dari Jakarta. Makanya kan tinggalnya di mana sih tinggalnya? Di penggilingan itu Cakung tempat- nggak? Ya, jadi kan diduga mau ada rencana mau menarikan diri. Katanya kan kebal hukum. Kalau kebal hukum, masa lu harus kabur kan? Saya, ya kan. Terus ditangkap oleh Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Jakarta Timur tadi pagi dini hari. Nah, terus mendengar kabar itu, saya juga ini kan kebetulan Pak J ini kemarin begitu saya dapat berita itu langsung saya telepon Pak J. Ini kemudian tim hukum kita juga, saya memberikan instruksi untuk Pak J langsung merapat ke kediaman Ayu. Jadi 2 hari kemarin atau 2 hari lalu? Kemarin ya. Kemarin bang, kemarin itu langsung Pak J merapat, didampingi langsung di Polres ya, Ayu ya. Karena dia udah nggak ada lawyer lah ya. Nah itu bagian yang itu mana tuh? Jadi? Nggak bisa Nggak dihubungin. bisa dihubungin. Hilang kok. Hilang. Habis bayar. Pak, habis jual motor dia nih. Berapa juta tuh? Berapa juta? Ibu yang jual. 12 juta. Operasional. Bapak kemana? Dihubungin nggak Dia bisa. apa mungkin habis pulsa kah? Enggak soalnya Atau ke apa? Itu nggak bisa dihubungin kenapa? Nggak mungkin positif thinkingnya Iya. udah saya naikin, kayaknya nanti kuasa hukum disiapin sama Bang John karena di situ saya udah ngomong, jadi dia udahlah bisa aja kita positif thinking lah, ya kan? Iya. Operasional gimana nanti? Ya itu silakan nanti diberesin sama ibu, kasihan ibu Iya. ini yang sampai namanya orang tua kan. Nah, jadi begitu dia udah ditangkep, Pak J dampingin semuanya. Iya. Saya komunikasi hari ini, saya undang dia. Sebelumnya Iya. sudah saya komunikasi lewat WA. Kamu nanti sekarang kerja nggak? Enggak. Iya. Ya udah kamu kerja sama saya mau nggak? Saya undang ke kantor tadi di hadapan karyawan-karyawan saya
saya gali minatnya, beliau suka di frontliner Bang, ketemu orang karena sebelumnya kerjanya kasir Bang. Oh jadi depan nih. Iya, jadi dia suka resepsionis. ketemu Ya, orang ya. gitu. Akhirnya tadi saya kasih penempatan di bagian resepsionis di head office saya. Tadi udah saya arahkan juga untuk nanti diajarin. Terus saya gali lagi, latar belakang pendidikan kamu apa? SMA, pengen kuliah nggak? Terus dia jawab, ya kepengen Pak. Saya sudah konfirmasi, nanti langsung tim saya lagi mencari kampus terbaik di Jakarta ini untuk beliau kuliah semuanya dari pendaftaran, uang pendidikan kuliahnya sampai lulus kuliah, perusahaan saya high five yang tanggung. Luar biasa. Kuliah apa maunya? Ya. Hukum aja ya. Tadi sudah saya sarankan Bang, Iya. hukum. Dia nggak suka. Kenapa? Dia sukanya lebih ke angka-angka ya tadi ya. Apa di accounting dan Accounting, perpajakan ya? Finance, perpajak. Oke, Atau masih oke. bisa berubah pikiran, boleh loh kalau mau ke hukum. Kalau hukum kan nih bisa jadi kayak Benar, pengacara benar. ini. Bener, bisa membela masyarakat Masyarakat dengan benar. dengan benar Ya, gitu. Nah, terus juga per hari ini kan saya baru rekrut. Tadi udah dikomunikasi sama HRD saya udah ini. Kita besok akan buatkan rekening payroll. Jadi kita kan semua gaji karyawan saya kan lewat payroll BNI. Nah, jadi besok tanggal 26 gajian semua karyawan saya dia sudah dapat gaji full. Luar biasa. Ya. Gaji full. itu Dapat ya. gaji full. Ini sekalian nggak di karyawan saya. Ada yang pakai air lagi yang nakalan ada 3 nih. Boleh Bang, tapi tolong dilempar ini dulu. Abang lempar ini dulu. Asal dulu. Lagi kerja sama Bang John, tapi jangan laporin gue. Oke, tapi Bang John terima kasih nih ya. Itu udah tugas saya Bang. Jadi ini dapat berkah juga nih Amin. ya kan. Dan ini sebetulnya yang kedua Bang, kalau Abang ingat 2 tahun lalu ada kasus cukup viral namanya Citra, karyawan minimarket baru magang, dimaki-maki oleh atasannya. Tadi saya ketemuin sama Citra juga, dia udah 2 tahun kerja di perusahaan saya. Orang tuanya sudah saya berangkatkan umroh. Besok Januari pas anniversary perusahaan saya ke-6 tahun, dia akan terima logam mulia karena semua karyawan saya 2 tahun kerja kita kasih logam mulia, nggak gede sih Bang, cuma 5 gram tapi lumayan lah, 7 sampai 8 juta. Iya. Itu untuk dia punya tabungan Iya. di luar gaji kita bantu kasih itu. Luar Jadi biasa. dan saya berharap juga saya janji sama diri saya pengen suksesin Mbak Ayu ini. Iya. Karena orang-orang yang kayak begini nih kayak saya punya kepercayaan begini Bang, saya punya keyakinan begini. Sutradara itu akan selalu memberi peran tersulit kepada aktor termahal. Iya. Jadi sutradara kehidupan itu kan Allah. Nah, Mbak Dwi Ayu dan keluarga ini kan mengalami fase-fase perjalanan yang sulit. Jadi aktor ini sulit nih, harus ngerasain kepala bot, harus dihina, dibilang miskin. Saya melihat ini kayaknya aktor terbaik ini yang dipilih Allah. Kayak contoh kasus Son Haji juga yang menjual es. Iya, jadi setiap orang udah betul. Jadi saya percaya dalam kehidupan ini kalau kita mengalami masa sulit, kita ini orang-orang terpilih, termasuk kayak saya Bang. Iya. Saya diludahin Riak Ijo Bang 2018 Iya. sama teman-teman di dunia lomba burung, nggak berani ngelawan karena kita nggak punya, ya kan? Dan saya percaya Mbak Ayu ini insya Allah orang-orang terpilih yang akan diangkat derajatnya habis ini. Betul. Dari kelas 4 SD nggak punya bapak, Mbak. Anak yatim. Ya, ibunya hanya pedagang nasi kuning. Wah, enak. Mohon nih. izin ya, boleh kalau Mas Uyak nanti sama kru ya. Iya. Tapi 1 porsi 1 juta ya Bu ya. Saya bantu marketing. Langsung kenyang saya Pak. Ya, terus tinggal hanya tadi ini saya dapat info ini karena beliau cerita semua, tinggal di sebuah rumah kontrakan 3x4, isinya 12, ya isinya 3 orang. Oh, Beliau, 4. Ibu, Ayu Iya, sama kakak. Iya. Ya, motornya dijual, nggak punya motor. 12 juta. Tenang, saya kan suruh motor, aman. Limited lagi Saya ya. kasih Iya, motor listrik, iya, mantap. beres, ya kan? Warna pilih yang Buat warna operasional. hijau tuh gue naksir warna motor. Siap, Ini siap, salah satu lagi. siap Bang. Sesuai perintah, siap, aman. Panjang di atas ini. Iya, siap. Nah, terus kalau dari kuasa hukum, berarti kan sekarang udah yang mendampingnya udah tim kalian berarti kan? Iya, betul. Oke. So far berarti kemarin dipanggil di Ayu, terus tadi pagi sudah ditangkap gitu kan ya? Iya, betul. Ditangkap. Dipanggil kalau nggak salah jam 4 ya. Jam Jam 4 4 sore. Jam 4 sore.
Nah, itu tambahan BAP saja dan saya juga tegaskan dari situ agar penyidik segera melakukan penangkapan. Saya bilang karena bagaimanapun selain viral ini bisa dikenakan pasal 354 gitu. Dengan penganiayaan berat yang ancamannya bisa 8 tahun. Iya, dan ini udah 2 bulan dilaporin nih nggak jalan-jalan. Karena gini Mas Uya, izin menambahkan, saya bukan orang hukum, tapi saya melihat ini ada niat yang cukup serius mensreanya. Jadi segala macam barang benda keras dari mesin edisi, loyang, meja, kursi, semua pengen kayak mau ngambil orang bang. Ini kayak mensreanya kayak seolah kayak pengen mau gua habisin lu gitu loh. Jadi tadi pun saya juga udah koordinasi dengan tim hukum, tolong jangan 351 dipiring, ya kan? Jangan, kalau dicek betul-betul karena ini dan kejadian berulang bang, nggak cuman sekali. Sebelum-sebelumnya ada dugaan penganiayaan yang sudah beliau lakukan, yang bersangkutan lakukan ini, dan ini sempat ke psikiater juga bang, udah sampai ke psikiater bang, karena psikisnya udah, mentalnya udah sampai waktu kan dari Oktober keluar kan habis kejadian itu udah nggak kerja lagi di situ ya, dia ngelamar kerja sampai dia nanya ke perusahaan baru ini di sini ada nggak karyawan digebukin kan, udah kena mental bang itu bang, sampai tahu takut khawatir ya, udah kena mental bang sampai dia menjagai dirinya dia sampai segitu takutnya. Dan saya melihat ibu kasihan banget bang, maksudnya single parents sampai ngelihat anaknya harus kayak gitu dan nggak bisa ngelawan karena diduga diintimidasi dengan arogansi kalimat-kalimat ini. Jadi kayaknya dia ngasih masukan-masukan ini nge-brainwash orang pegawainya tuh bahwa saya ini orang kebal hukum. Iya. Gitu. Itu yang jadi problem kan. Tapi kita lihat lah, berarti intinya polisi sudah setelah 2 bulan bagus polisi langsung cepat habis viral. Tapi apa viral itu emang kadang-kadang perlu kok. Karena viral ini bagian peran serta masyarakat juga untuk membantu polisi. Takutnya kan polisi banyak laporan. Ada yang kelewat dengan viral kita, oh iya ada ini jadinya. Saya setuju kan. Benar kan yang saya sampaikan. Bukan suatu hal yang momok untuk menjadi bukan suatu hal yang jadi momok buat instansi-instansi pemerintah untuk viral nih mengganggu nggak, justru viral tuh malah harus berterima kasih sama viral. Betul. Dan orang-orang peran serta masyarakat yang viralkan untuk mengingatkan bahwa ini ada kasus yang kelewat mungkin lupa gitu kan. Betul. Betul kan, emang rata-rata yang viral itu akhirnya jadi jalan karena diingatkan kembali. Dan kan tugas manusia adalah saling mengingat. Betul ya. Jadi jangan ada prasangka buruk dan no viral no justice itu ya. No viral no justice. Kadang kan para stigma terbentuk di masyarakat ini kan. Tadi sempat ada pertanyaan di sebelum kita kesini ya Mbak ya, ditanya ini berarti no viral no justice ya. Saya izin menjelaskan juga karena kan kita lihat Polsek, Polres itu kan setiap hari laporan polisi banyak. Semua orang kepengen diduluin. Justru teruskan viralkan biar diingetin lagi. Bantu yang tadi, makasih Mas Uya ikut mengkonfirmasi. Jadi supaya polisi juga ini urgent nih, beresin cepet. Gitu loh, lebih ke situ peranan masyarakat. Selain no viral no justice ada lagi no woman no cry. Kalau no money cry kayaknya. Iya. Kalau no money cry kayaknya. Tapi Dwi bersyukur ya, udah jalan polisi laporan udah ditangkap, ketemu Bang John, ya kan. Dapat kerjaan, mau dikuliahin lagi. Pasti dikuliahin. Sudah saya instruksikan tim saya langsung koordinasi untuk cari universitas terbaik. Nah ini tinggal karena abang bilang ESA, kayaknya bimbang dia nih. Sarjana hukum, nanti dia jadi sarjana hukum. Iya dong. Dan Bang, jangan lupa nih, baru mau dapat motor nih. Siap. Minta uang operasional. Siap. saya suruh jual lagi. Biar perlu operasional. Jadi motor listrik dari gua jual lagi. Buat bayar operasional. Tapi operasional lo bener, operasional kerjaan yang benar. Kasih laporannya. Tapi jangan jual motor juga. Gua yang bayar lah. Benar. Gua yang bayar lah. Jangan hilang bro. Udah Bang Jen, terima kasih. Ya Pak Devi, terima kasih Bang. Siap. Terima kasih Bang Uya. Ayo. Ada yang ingin disampaikan sama Makasih. anak Purwoti? Gak ada, enggak. Tapi bos kamu setelah kejadian kamu di haji itu ada ngomong lagi nggak ke kamu bosnya? Paling pas viral aja sih ngancem kayak kalau Mau nggak dilaporin. mau dilaporin. Oke, siapa yang ngancem? Bos saya. Yang mana?
yang perempuan, yang ibunya. Ibunya emang ada berapa sih bos? Ibu sama bapak. Ibu bapak, ibunya telepon kamu, itu viral nih kan? Viralnya berapa lama yang lalu sih? 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu kan? 2 hari yang lalu viral, telepon kamu nih? Enggak, by chat. By chat bilang apa? Kalau nggak mau hapus, bakal dilaporin balik. Itu bentuk ancaman. Tidak dihapus Tapi- Bu, justru anak ibu yang masuk penjara. Iya kan? Tapi chatnya dihapus sama dia. Oh, chatnya dihapus, iya. Ditarik lagi. Ya, berarti ya ini orang tua yang malah main begini-begini ya. 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 Berarti kita juga sekarang meragukan nih pengacara yang pertama dikasih sama mereka kan tujuannya mau benar bantu dia apa justru ya kan? Bisa. Tapi alhamdulillah kan feeling insting seorang ibu kan juga dari ibunya Dwi Ayu memberi masukan ya Bu Ya ya. ganti pengacara. Ganti pengacara. Tapi motornya tapi kan itu belum pengacara tadi melalui proses akhirnya ketemu pengacara ini. Iya. Iya, penting. Semua hal itu indah lah. Iya, Kalau ada kita ikutin maksudnya. prosesnya lah. Iya, Jangan terlalu menyimpulkan yang ini. Tapi ya tetap hukum harus ditegakkan. betul. Supaya jadi efek jerah. Jadi ada catatan suatu saat orang jangan berani-berani apa ya maksudnya karyawan kerja ya lu kalau salah dimarahin aja sih. Benar. Temen Tegur. gue yang baik nih karyawan salah malah gue yang diomelin. Ada anak-anak bangsat nih. Serius Bang? Iya, gue salah gue diomelin. Iya, tadi Dia makanya Bang Jod, tolong kasihanin gue dong. Lu sering diomelin. Kan gua temuin ke showroom gua. Iya. Lu kan sibuk. Mau mampir nanti ke showroom. Iya lah ke showroom saya silakan lihat-lihat lagi ini. Terima kasih semua. Siap, Sabar Bang ya. Uya, terima kasih. Semangat tetap live Mas Siap. Bon, lanjutkan. Tambah apa itu main bagian pelajaran hidup dan juga ujian kamu untuk naik kelas dan sekarang buktinya kamu udah naik kelas. Siap. Ya. Terima kasih banyak. Terima kasih. Tetaplah berbuat baik ya dan tetaplah kawal kasus apapun yang ada di sekitar Anda. Jangan takut untuk viralkan, jangan takut untuk suarakan agar keadilan negara ini makin mendekati yang namanya kesempurnaan. Insya Allah akan terjadi. Amin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.